سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa adurru ma yukhafu alaika. Kemarin kita sudah membahas tentang kiasan-kiasan dosa itu sangat begitu sekali ya, sangat mengerikan dan dahsyat. Nah, ini masih membahas tentang maksiat dan taubat. Wa adurru, adapun lebih atau lebih melarati itu kalau bahasa Indonesianya itu lebih susah ya. Mayukhofu, jadi barang yang paling ditakutkan alaika kepada anda sekalian ini, muhaqqaratud dunubi, apa itu menyepelekan dosa. Jadi hal yang paling ditakutkan merusak dirimu, yang merusak kita semua ini adalah dosa-dosa kecil yang kita sepelekan. Jadi kita menyepelekan dosa kecil. Li'annal kaba'ira rubbamas ta'dumta. Dikarenakan dosa besar itu, kalau anda tahu, sebab bisa jadi anda tahu itu dosa besar, anda seketika itu mau bertobat. Tapi kalau dosa kecil, anda tidak bertobat. Li'annal kaba'ira rubbamas ta'dumtaha fatukta minha wastah kortas saghaira falam tatuk minha. Sedangkan ketika dosa kecil itu anda tidak mau bertobat, tapi kalau anda dosa besar anda bertobat. Ini yang paling ditakutkan kita semua ini menyepelekan dosa kecil. Nah, maka padahal ada dosa itu, yang dosa kecil itu yang lama-lama jadi dosa besar. Jadi maka tidak ada dosa kecil ya. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan atau dihadap-hadapkan itu dengan kemaha ampunan Allah. Enggak ada dosa kecil. Jadi makanya ada orang-orang tasawuf itu biasanya mengatakan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Berarti ketika dilakukan terus menerus menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar jika disertai istighfar dan taubat. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat dan beristighfar, maka itu hilang. Begitu juga tidak ada dosa kecil kalau kita melakukan terus-menerus tapi tidak tobat. Nah ini, maka dalam tasawuf ini sangat benar-benar menjaga maksiat. Maksudnya dia sekecil apapun tidak melakukan dosa. Jadi maka jika Allah itu menghendaki atau mendatangi dengan keadilannya, maka tidak ada dosa kecil, tetap dihisab. Mau kecil mau besar tetap tapi jika Allah itu menghadapi kita dengan kemurahan, maha kemurahannya, maha karunia-Nya, maha kebaikannya, maka tidak ada dosa yang tersisa walaupun dosa itu besar. Maka ini saya ajarkan doa ya. Doa ini doa Nabi ampuh. Jadi kalau berdoa begini, ya Allah, jadikanlah dosa kami sebagai dosa yang Engkau cintai. Ya, jangan jadikan dosa kami seperti dosa yang Engkau benci. Ini doa.
sudah bahasa Indonesia saja. Jadi kalau Anda berdoa begini, jadi jadikan dosa saya ini, dosa kami ini sebagai dosa yang engkau cintai. Berarti kalau kita melakukan dosa dicintai Allah, clear, tidak ada masalah. Ya kan? Nah, jangan jadikan dosa kami ini sebagai dosa yang engkau benci. Itu maka rata-rata ulama-ulama tasawuf itu kalau berdoa begini. Jadi kebaikan itu tidak akan manfaat. Kebaikan ini, sebuah kebaikan itu tidak akan manfaat jika disertai oleh kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kebaikan. Nah, sebaliknya keburukan itu juga tidak akan mendatangkan bahaya jika disertai dengan cintanya, tidak disertai dengan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya maka rata-rata orang sufi atau orang tasawuf itu, orang toriko, orang ini tuh dia sudah nggak melihat dosa kecil, dosa besar, dan dia tidak akan melakukan dosa kecil, dosa. Maka seandainya dalam perjalanan kehidupannya dia melakukan itu, maka doanya kayak tadi, ya Allah, jadikanlah dosa kami sebagai dosa yang engkau cintai, dan jangan jadikan dosa kami sebagai dosa yang engkau benci. Ini rata-rata orang tasawuf itu doanya begini. Fa misalu kaman wajada asadan fa khallasahu wa hu minhu. Orang yang melakukan dosa kecil dia takut dosa besar itu dicontohkan. Fa misalu laka kaman wajada asadan fa khallasahu wa hu minhu. Jadi dia bertemu seekor macan, Allah menyelamatkannya. Ya. Ini semua di depan kita ini, kita mau melakukan dosa besar terus kita nggak jadi, ya, mau bunuh orang, mau apalah itu nggak jadi. Berarti Allah menyelamatkan, fakhollasahu, maka menyelamatkan kepada manusia tadi. Siapa yang menyelamatkan? Siapa? Allahu Allah. Fawajadahu ba'dahu khamsina diban. Tapi ketika dia diselamatkan Allah dari macan tadi, bertemu ba'dahu enggak di dalam sesudahnya itu, maksudnya sesudah ketemu macan itu bertemu khamsina diban, itu bertemu 50 macan tutul atau serigala. Ya, jadi dia orang yang takut dosa besar tapi melakukan dosa kecil itu, dia bertemu macan selamat tapi tidak selamat ketemu tiga, sama saja. Anda melakukan dosa kecil terus menerus, jadi diselamatkan dari satu macan tapi ketemu sama 50 serigala, ya sama saja. Fahulah bahu qala ta'ala, maka Allah qala ta'ala fatahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'aziman. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ini mengambil dari Al-Qur'an yang ini. Jadi fatahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'aziman. Kalian menyangka itu sepele, ya, hayyinan itu sepele, padahal di sisi Allah sangatlah besar. Jadi orang itu kadang begitu, disangka wah nggak apa-apa lah dosa kecil, disangka itu sepele, padahal di hadapan Allah itu sangat besar. Maka jangan suka meremehkan dosa. Jangan sampai kita meremehkan dosa itu, jangan sampai. Jadi bagi kita atau bagi Allah itu sebenarnya dosa sama. Dosa kecil itu juga kalau dihadapkan kepada keadilan Allah, ya tetap kita kena hisab. Dosa besar kalau dihadapkan dengan pengampunan Allah, kita nggak ada apa-apanya, ya udah diampuni begitu saja. Maka sama saja sebenarnya. Jadi dosa besar itu terbilang kecil ketika dihadapkan dengan maha kemurahannya Allah. Itu nggak ada apa-apa dosa. Yang banyak kok orang yang dulunya kafir, dosanya lebih ini malah dibanding kita. Tahu-tahu masuk Islam, hilang itu sudah.
Maka kita jangan pesimis, walaupun kita pernah melakukan doa, ABC, dosa macam-macam, tetap kita mau tidak mau harus bertobat. Wal kabirotu hakirotun fi karomillahi. Adapun dosa besar, hakirotun itu hina, ya, fi karomillahi, di dalam maha kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosa besar itu ya nggak ada apa-apanya di depan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ada apa-apanya. Anda mau melakukan dosa sebesar apapun, bagi Allah itu tidak apa-apa masalah. Allah itu maha pengampun, Rahmanir Rahim. Faida asrarta ala sohiroti sorot kabirotan di anna summa yaktulu ma'asyihorihi. Faida asrarta, ketika menjadi ala sohiroti, apa dosa kecil, menjadi sorot, menjadi kabirotan, menjadi dosa besar. Jadi dosa kecil itu bisa menjadi besar, ya. Li'anna summa yaktulu ma'asyihorihi wasoghiroti kasyayaroti. Nah, jadi karena li'anna summa, karena racun. Summa itu maknanya racun. Li'anna summa itu yaktulu ma'asyihorihi, itu bisa membunuh walaupun sedikit. Yaktulu itu bisa artinya membunuh. Jadi dikarenakan racun itu bisa membunuh walaupun cuma sedikit. Wasoghiratu kasyaroroti minan nari. Ada lagi, dosa kecil itu diibaratkan kasyaroroti itu seperti latu atau percikan api. Syayaroh itu artinya percikan api. Minan nari, dari api. Wasyarorotu kot tuhriku baldatan. Wasyarorotu, adapun percikan api tadi itu, kot tuhriku itu bisa membakar baldatan ing negara. Jadi kadang itu hanya satu percikan api itu bisa membakar desa. Satu desa itu bisa terbakar. Contoh kayak tadi, dosa kecil itu kayak racun. Anda meminum racun sedikit, satu tetes, itu bisa membunuh. Anda percikan api itu juga bisa membunuh. Maka sebenarnya kalau itu Anda lakukan terus-menerus, lama-lama tetap menjadi sama. Percikan api itu kalau dibiarkan, lama-lama juga terbakar. Nah, ini ibarat dosa itu diibaratkan seperti itu, dosa kecil. Maka apapun itu, jangan pernah menyepelekan dosa. Jadi mau kecil mau besar, kadang-kadang dosa saya kecil-kecil nggak apa. Tapi kalau Anda kecil-kecil terus-menerus ya tetap besar. Minum racun sedikit kalau itu ya bisa mati. Percikan api sedikit kalau dibiarkan juga bisa membakar rumah. Man anfaqo afiyatahu wa sihhatahu fi maksiatillah. Jadi ada lagi. Kalau memang ini yang dibahas ini ya soal dosa, terus habis dosa tobat, tobat ini memang makomnya harus masuk ke sini dulu. Jadi makomnya habis kita melakukan dosa terus kita tobat, kita melakukan dosa kita tobat, itu terus makom tobat itu di situ. Jadi man anfaqo, man siapa orang atau barang siapa, anfaqo yang sudah menginfakkan atau sudah menggunakan, ya, afiyatahu, kekuatan ininya, kekuatan badannya itu, wasihatahu, dan kesehatannya, fi maksiati, di dalam maksiat. Man anfaqo afiyatahu wasihatahu. Jadi orang sudah dikasih sehat, sudah dikasih kuat, tapi malah digunakan untuk maksiat. Famisaluhu kaman kholafalahu abuhu dinaron. Jadi dia itu diumpamakan, atau famisaluhu, maka diumpamakan orang yang kayak tadi itu diumpamakan kaman, kayak manusia atau kayak orang, kholafa yang itu ditinggali, ya. Kholafa itu yang dikasih atau ditinggali, lahu kepada orang tadi, abuhu
dinarun, sama kayak orang yang diwarisi, dikasih atau dapat warisan bapaknya, dinarun itu 1000 dinar. Fastaro, ketika dia sudah dapat warisan 1000 dinar, fastaro, maka dia membeli biha dengan uang dinar tadi itu, biha kelawan dinar atau dengan uang dinar itu, khayatin ing beberapa, dia membeli beberapa ular, wa aqoriba, dan membeli kalajengking. Jadi orang yang sehat badannya, kuat ininya, tapi dibuat untuk bermaksiat, itu diumpamakan seperti manusia atau orang yang mendapatkan warisan tapi duitnya itu dibelikan untuk memberi ular dan kalajengking. Wa ja'ala haulahu taldahu hadhihi marrota. Wa ja'ala, dan menjadikan haulahu, apa kanan kirinya. Jadi udah dia membeli ular kalajengking ditaruh sebelah kanan dan kiri. Taldahu, maka gigit. Nah, ular tadi itu gigit. Hadhihi marroti, 1 kali. Watal sa'ubu, dan ngentuk 1 kali. Jadi itu sama saja kayak kita itu membeli ular dan kalajengking ditaruh sisi kanan dan sisi kiri. Ya kira-kira ular gigit, ini ngentuk. Nah, pertanyaan, afama taktuluhu, kira-kira apa orang yang seperti ini tidak mati? Lama-lama mati apa enggak? Mati. Nah, jadi orang yang ini ya, jadi kayak Muis ini dikasih kesehatan, dikasih badan yang sehat, dikasih ini, tapi malah dibuat maksiat, itu diumpamakan Muis dapat warisan, tapi warisannya diberikan ular, sama kalah jengking. Kan itu kan orang aneh, dikasih buat warisan beli ular. Jadi ini ibarat ini nanti banyak kiasan-kiasan perbandingan. Jadi orang melakukan maksiat itu seperti ini, seperti orang yang begini, seperti orang yang begini. Wa anta tamhaq sa'ati fi mukhalafati fama misaluka illa kal khidaati tatufu alal jifati khaisuma wajadha in hattots alaiha. Jadi ya ini lagi Pak, maka standar itu sebenarnya dalam ulama itu membagi, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, dosa kecil banyak macam-macam. Tapi ada hadis yang menerangkan bahwa Anda melakukan dosa kecil, kalau Jumat 1 sampai Jumat depan itu Anda 5 waktu clear, dosa kecil hilang. Ini ada hadis yang mengatakan. Jadi seumpama Anda melakukan dosa kecil dari Jumat sampai Jumat lagi, itu ketika Anda sholat 5 waktu itu Anda full dan beristighfar, itu dosa-dosa kecil Anda hilang. Nah, tapi selama Anda Jumat 1 sampai Jumat lain ini, Jumat ke ini kok enggak sama sekali, ya enggak ada ininya. Jadi ada hadis yang menjelaskan begitu. Jadi ketika Anda melakukan dosa, nah itu bahasanya apa? Disetip, dihapus, dosa kecilnya dihapus. Nah, tapi saya ulangi lagi, jangan main-main sama dosa kecil, jangan sepelekan. Karena orang kalau sudah menyepelekan, gampang itu nanti akhirnya biasa. Wa anta tamhaqu sa'ati fi mukhalafatihi fama misaluka illa kal khidaati tatufu ala jifati khaisuma wajadha in hattots alaiha. Wa anta, maka wa anta itu kamu ya, wa anta dan kamu itu, tamhaku itu, jadi sebenarnya waktumu sudah ditentukan. Tamhaku itu ditentukan ya, apa as-sa'atu, waktu, masa fi mukhalafatihi, di dalam mengingkari Allah ya. Jadi sebenarnya itu waktumu itu sudah ditentukan untuk mengingkari Allah. Ini perumpamaan tadi itu ya, perumpamaan orang sehat tapi malah dibuat maksiat. Itu sama saja, sebenarnya waktumu itu sudah ditentukan untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma misaluka illa kal khidaati tatufu,
dicontohkan lagi itu fama misalkan, maka tidak ada contoh illa kal khidaati, kecuali kayak burung elang atau garupe atau raja wali. Kal khidaati itu maknanya raja wali. Tatufu alal jifati ing atase batang. Jadi di bawahnya ada bangkai, dia muter-muter di atas. Itu orang yang apa namanya itu, yang melakukan, jadi sudah diberi kesehatan tapi malah melakukan maksiat. Itu dicontohkan raja wali terbang muter-muter di atas bangkai. Haitsuma wajadat ha. Nah, itu ketika dia sudah menemukan ada bangkai, in hatot, maka turun alaiha, maka dia akan turun dan memakannya. Itu ibarat itu. Jadi itu ibarat orang sehat tapi masih melakukan maksiat. Fakun kan nakhlati soirun jirmuha azimatun himmatuha tajni toyiban wa tadhu toyiban. Ketika Anda sudah dikasih perumpamaan yang kayak tadi, ada kayak beli elang, ada beli ular, beli macam-macam. Nah, Anda sekarang dikasih perumpamaan yang ketika Anda tidak melakukan maksiat. Tadi kalau Anda melakukan maksiat, fakun, maka ada kamu ini sekalian adakan nakhli itu seperti tawon atau lebah, ya. As-soghirun yang kecil. Jadi Anda itu, jika Anda punya kesehatan, punya ini, tapi tidak melakukan maksiat, tapi untuk ketaatan kepada Allah, itu Anda diumpamakan seperti tawon atau lebah yang kecil, ya. Tapi manfaatnya azimatun, manfaatnya besar. Kira-kira tawon itu kecil, manfaatnya besar apa enggak? Besar. Maka kamu berusaha menjadi seperti tawon apa lebah. Cita-cita lebah itu kan, dia itu hanya ngambil dari bunga, diambil terus dipindah, disesep, ya, disesep. Di tajni itu artinya nyesep. Himmatuha tajni, nyesep atau ngunduh, nyesep. Toyiban itu dia menyesep atau mengambil sesuatu yang baik. Watadou toyiban, dan menaruh di tempat yang baik. Dia mengambil mengambil sari-sari bunga itu kan baik, dipindah di suatu tempat yang baik. Nah, ini diibaratkan jika Anda punya kesehatan, punya macam-macam, tapi Anda berbuat taat, itu diumpamakan seperti lebah. Walaupun kita itu kecil, tapi manfaatnya besar. Tolama tamarrokta fi mawatinil mihani fatamarrokh fi mahabbillahi azza wajalla. Nah, tolama tamarrokta, sudah sangat lamanya, ya. Sosialisasi fi mawatinil mihani itu maknanya di dalam tempat mawatin itu tempat, al-mihani itu beberapa ujian atau cobaan. Jadi kita ini sudah bertempat, sudah lama sekali berada di tempat yang penuh cobaan, ya. Sudah lama bergelimangan, atau pokoknya istilah sudah lama lah itu, ya, di tempat bencana. Nah, fatamarrok, maka bergelimanglah Anda fi mahabbillahi, dengan di dalam beberapa perkara yang mendekatkan diri atau yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi mahabbillahi azza wa jalla. Jadi kita semua ini sudah lama bergelimangan atau kita ini sudah lama kontak dengan ujian. Setiap hari kita diuji ini, setiap hari kontak yang satu ujian A, yang ini ujian B, yang ini itu terus. Nah, di tempat-tempat itu sudah sangat dekat ujian itu dengan kita, ya, bencana itu dengan kita. Maka dari itu berusahalah menempel atau bergelimang atau menempel, fatamarok, maka menempel fi mahabbillahi, di dalam perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
tadi kita sudah dikasih contoh yang maksiat, terus kita dikasih contoh yang tidak maksiat. Itu kita diumpamakan seperti lebah. Kita ini sebenarnya sudah setiap hari ujiannya macam-macam. Yang A diuji B, yang A diuji banyak utang, yang B diuji ini, yang C uji jomblo, ini nggak laku-laku, ini diuji macam-macam, banyak ujian. Tapi ketika Anda sudah tahu itu, ya Anda mendekatlah, menempel kepada perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara, termasuk majelis ilmu ini juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi al-haqiqatu tubayyinu tariqata walakin man amanathu al-ghaflatu lam taruddahu annaka batu li annal mar'ata naqisata aqli yamutu waladuha. Fahadil haqiqatu, adapun hakikatnya ya. Jadi hakikatnya itu kita telah dijelaskan. Yutubayinu itu dijelaskan artinya. Jadi kita sudah sebenarnya hakikatnya telah menjelaskan. Torikota menjelaskan beberapa jalan. Walakin man amanat, tetapi manusia itu kadang tidak amanah. Ya. Jadi sebenarnya hakikatnya itu kita telah menjelaskan bahwa ini baik, ini macam-macam itulah. Itu sudah dijelaskan, Allah itu sudah menjelaskan. Ya. Namun orang itu dibunuh oleh sifat lupa. Dibunuh oleh sifat lupa. Walakin man amanathu ghaflatu. Ghaflatu itu artinya lupa. Ya. Tetapi manusia itu amanathu, maksudnya amanathu itu dimatikan atau dibunuh. Al-ghaflatu ing sifat lalu. Jadi sebenarnya kita itu hakikatnya sudah tahu bahwa dulu itu kita sudah berjanji siapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Semua sebelum kita ini jadi ABC itu belum ada dunia, belum ada macam-macam, itu kita sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa Allah itu Rabbus samawati, Tuhannya semuanya. Nah, setelah itu terjadi kalau istilah kimia Big Bang, dari cahaya satu yaitu Nur Muhammad terus dipecah-pecah jadi macam-macam, jadi surga, jadi neraka, jadi langit, jadi macam-macam, bumi jadi macam-macam. Itu kalau istilah fisika namanya Big Bang. Jadi sebenarnya asal kita semua itu dari satu, yaitu Nur Muhammad. Taruduhu annaka batu li annal marata. Jadi hakikat kita ini sebenarnya sudah tahu semua soal jalan hidup kita itu sudah jelas dijelaskan bahwa hakikat manusia itu harus taat kepada Allah, harus ini macam-macam, itu sudah dijelaskan. Tapi kadang manusia itu dibunuh oleh sifat lupa. Tarudu itu mengembalikan siapa manusia annakabatu li anal mar'ata, karena perempuan itu naqisatu wong wadon kang kurang akali. Jadi orang stres. An-naqisotan akli, kang kurang akali atau orang gila. Ya bosnya bukan gila, stres ya. Naqiso itu kurang akali. Yamutu waladuha. Yamutu mati siapa waladuha, anaknya mar'ah tadi. Wa hiya tadhaku fakadzalika anta tudkabu. Nah, diibaratkan lagi begini, ketika ada perempuan, walaupun perempuan itu gila, setengah gila bukan gila, itu kalau anaknya mati kira-kira nangis apa enggak? Nangis. Jadi perumpamaannya sampai seperti itu. Sebenarnya kita itu sudah tahu, kita ini dosa ini tahu. Diumpamakan sampai begitu, ketika ada orang perempuan setengah gila tahu anaknya meninggal, itu pasti juga nangis. Wakadzalika anta tunkabu an qiyamil laili wa fi siyamin nahari wa fi jami'i jawarih
jawarihika wala tata'allamu wa ma dzalika illa li annal ghaflata qad amatat qalbaka. Fakadzalika kayak kamu sekalian ini anta ya kamu sekalian, maksudnya anta itu kamu tunkabu anil qiyamil lail. Jadi Anda sekalian melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Jadi kamu mendapatkan ujian beratnya atau bencana dari beribadah di malam hari. Fi anil qiyamil lail, beribadah di malam hari. Wa fi siyamin nahari, dan puasa di siang hari. Wa fi jama'i jawarihi, dan seluruh anggota badan kamu, maksudnya wala tata'allam, wala tata'allam itu Anda tidak merasakan sakit sama sekali ya. Wala tata'allam wa ma dzalika illa li annal kufra. Jadi Anda itu sudah diuji, dapat ujian puasa, qiyamul lail, puasa, tapi seluruh anggota tubuh ini tidak merasakan itu ya. Itu sama kita itu kalau sudah lupa, kita puasa ini karena kita taat terus ya pasti ya lapar sebentar lapar biasa, tapi tetap terus nggak kerasa. Itu kalau kita tujuannya hanya Allah ya begitu, pokoknya saya puasa ini begitu. Qiyamul lail juga begitu, sama ya. Jadi ya kalau kita bangun malam itu yang juga berat kalau nggak terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa juga berat. Jadi karena orang yang hidup itu akan merasa sakit bila tertusuk jarum. Qad amatat qalbaka li annal hayya limuhu nakrul ibrati walau qutti'atil mayyitu bisuyufi lam yata'alam fa anta khina idin mayyitun qalbi. Jadi karena illa li annal ghaflata, karena lupa itu qad amatat, betul-betul membunuh qalbaka. Jadi lupa itu betul-betul membunuh hati kita. Karena li annal hayya yu'limahu, dikarenakan hidup itu, dikarenakan al-hayya itu artinya orang yang hidup, yu'limuhu itu ngelarakno. Ngelarakno itu bahasa Indonesianya apa? Ngelarakno, menyakiti ya. Tidak merasakan sakit, nakrul ibro. Jadi ketika orang mati itu Pak, orang hidup itu akan merasakan sakit ketika nakrul ibroti ditusuk jarum. Walau kutiat al-mayyiti bisyuhufi. Tetapi orang meninggal, lau kutiat lamun den potong ya, dipotong. Kutia itu artinya dipotong. Siapa al-mayyitu mayit bisyuhufi dengan pedang. Lam yata'alam, maka tidak kerasa. Kalau orang hidup itu ditusuk jarum aja sakit. Tapi kalau orang mati, walaupun ditebas sama pedang, dia tidak akan fa anta khina idin mayyitul qalbi. Maka Anda, contoh matinya hati itu kayak begitu. Contoh matinya hati. Kalau orang hidup ditusuk jarum sakit, tapi ketika orang itu meninggal disambar pedang pun dia tidak ta'alam, dia tidak kerasa apa-apa. Anta maka utawi siro, maka kamu sekalian itu mayyitun qalbi, itu hatinya mati. Maka ini peringatan sebenarnya antara dosa-dosa kita ini. Kadang yang bagus itu ya sebenarnya begini, kita itu harus selalu mengingat Allah ya, bahwa sesungguhnya apa yang kita jalankan. Contoh begini, kita punya anak, punya istri. Ketika ditanya anak, ini siapa? Istri saya. Lu mulai kapan itu jadi istrimu? Mestinya jawab yang betul itu adalah, ini siapa? Ini istri saya sementara.
Loh, bisa jadi besok ini saya mati atau dia mati Dinikah atau dia dinikah orang lain. Ini siapa anak saya? Lu mulai kapan jadi anakmu? Ini anak saya maka ini jawaban yang betul begitu. Tapi kalau Anda menjawab begitu masalah nanti. stres ya. Jawaban tauhid yang betul itu begitu. Ini siapa? Ini istri saya Karena contoh begini, kayak tadi Muiz diwarisin 1 miliar. Setelah dia dapat warisan 1 miliar, dia membayangkan macam-macam. Beli tanah, beli rumah sampai 20 tahun. Ternyata baru setahun sudah meninggal. Kira-kira muspro apa? Muspro itu apa bahasa Inggris? Nggak ada faedahnya dia bayangkan tadi. Hilang semua. Loh, nggak ada faedahnya apa dia mati. Tauhid yang betul itu begini. Maka ketika Anda sebenarnya saya sekarang ini wajib duduk di sini. Tapi sebentar lagi saya nggak kepake ini. Karena saya pindah di situ. Berarti ini nggak kepake tempat duduk saya yang ini. Saya butuh yang tempat duduk ini. Sekarang saya butuh baju ini sama sarung ini. Besok saya nggak butuh ini. Karena saya ganti baju. Ini tauhid yang benar begitu. Maka sebenarnya ya itu tadi, ketika sudah memplanning macam-macam, besok mati kan nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Ya, maka tauhid yang betul itu begitu. Ya. Ciri khas tauhid jalan menuju Tuhan itu, kalau tauhidnya betul, kalau la ilaha illallahnya betul, itu pasti jadi wali, pasti nggak mungkin. Standarnya itu. Nah, jadi wali itu ya sudah nanti. Tapi daftar dulu sih kayaknya. List ya. Minimal wali murid. Jadi itu. Jadi enggak. Tapi kalau Anda jawab, ini siapa ini, Mas Yudo? Sementara istri saya, wah bisa berantem. Bisa berantem. Maka sebenarnya padahal menurut tauhid yang betul jawabannya begitu. Ini siapa? Sementara anak saya. Besok belum tentu. Mulai kapan kamu mempunyai anak ini? Hakikatnya ini adalah Allah. Istri Anda juga hakikatnya juga Allah. Maka kata Abu Hasan Asyadili itu, pokoknya setiap apapun itu, kok tidak ada hubungannya sama Allah, berarti itu pasti masalah. Pasti. Tak jamin masalah. Anda mau apapun itu, mau sholat, tapi kalau tidak ada hubungannya sama Allah, masalah. Nah, itu kata. Jadi maka yang betul itu ya cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu. Semua ini pasti ada masalah. Mau istri, mau anak, mau duit, mau baju, pasti ada masalah. Yang tidak ada masalah itu ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah. Karena tauhid yang betul cuma itu. Masalah Anda punya baju, contoh. Ini baju Anda yang paling Anda sukai, terus dipakai teman Anda. Kira-kira masalah. Anda punya pacar, terus digondol sama masalah. Anda punya istri di bawah orang, masalah. Jadi apapun itu kalau tidak ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, wah itu sih pasti masalah. Pasti masalah. Fajlis majlisal hikmati fihi nafhatun min nafahatil jannati tajiduha. Fajlis, maka sebaiknya Anda duduk. Fajlis majlisan, maka sebaiknya Anda duduk di majelis al-hikmati fihi. Jadi majelis pengajian, majelis ilmu. Fihi nafhatun min nafhatil jannati, yang menunjukkan ya jalan ke surga. Jangan sampai kamu tinggalan majelis ilmu. Nah, jangan sampai udah. Fajlis majlisal hikmah, majelis hikmah itu majelis ilmu. Hati, soal hati. Hikmah itu hati, bukan dukun. Saya ulangi lagi, ini sudah mulai pergeseran makna panjang. Orang ahli hikmah itu dikira dukun, bukan. Ahli hikmah itu hati, ahli hati. Jadi maka fajlis, maka duduklah kalian atau datanglah duduklah. Sebaiknya Anda duduk fajlis majlisnya di dalam majlis yang penuh ilmu atau majelis ilmu. Tajiduha fitorikika wa fi darika wa fi baitika. Bisa wa fitoriki karena ki ada huruf ini, maka wa fi darika wa
dari, bukan daru, bukan daro, tapi dari. Wa fi baitika, fi baitika, karena di situ ada fa, maknanya jer. Ketika ada huruf kok depannya fa berarti akhirnya kasro. Fi baiti, fi dari, fi toriki, nah itu baru artinya kasro. Fi toriki di dalam jalan, wa fi darika, wa fi darika lan di dalam rumah, wa fi baitika lan di dalam rumah, dimanapun Anda berada, jadikanlah semuanya itu majelis ilmu. Fala yafutka, maka janganlah kamu pot itu apa artinya bahasa Indonesia? Al majlisu, menyelesaikan ya. Al majlisu, apa majelis ilmu, walau kunta ala maksiatin, nah, maka datangilah, jangan sampai kamu ketinggalan majelis ilmu walaupun ya kamu masih melakukan maksiat. Itu walaupun kamu masih melakukan maksiat, tetap jangan berkata begini, wah tidak ada faedahnya ini, aku datang ke sini, datang ke majelis ilmu ini, wong saya masih belum bisa meninggalkan maksiat. Walaupun ta'ala maksiatin, walaupun kamu masih melakukan maksiat, maka falatakul ma faidatu fi huduril majelis. Falatakul, maka janganlah Anda mengucap ma faidatu, tidak ada faedahnya, fi huduril majelis, di dalam hadirnya, di dalam mendatangi majelis ilmu. Tapi tidak boleh Anda mengatakan itu. Tetap Anda walaupun masih maksiat tetap hadir dalam majelis. Wahana aksi wala akdiru ala tarqil mahasi bal alar romi an yarmiya al yauma yakhud khodan. Maka ana itu ingsun, kita semua ini. Wa ana khali utawi ingsun atau ingsun kita semua ini, akso itu melakukan maksiat, wala akdiru dan tidak kuasa kita semua ini alat tarkil maksiati, di dalam meninggal maksiat. Kita itu masih belum bisa meninggalkan maksiat, tapi jangan meninggalkan majelis ilmu. Bal ala romi, balik itu tetap ing atase wong kang balang. Wa in lam yakut, maka Anda tidak menemukan al yauma, apa hari, yakhudu, maka mencari hudan di dalam pagi-pagi. Apa hudan itu artinya isu-isu itu pagi-pagi hari. Jadi istilahnya begini, saya ini belum bisa meninggalkan maksiat. Diibaratkan seperti orang yang berburu itu, berburu apa? Buruan. Ketika hari ini kita nggak dapat, besok kita dapat, besoknya lagi mungkin nggak dapat, besok kita dapat. Nah, sama orang yang masih maksiat tapi dia masih mendatangi majelis ilmu, itu diibaratkan seperti orang yang berburu. Jadi mungkin hari ini kita nggak dapat buruan, tapi besok mendapatkan. Maka ala romi an yarmiya, diibaratkan jadi kita itu seperti orang yang melempar tombak atau melempar apa. Fa'in lam yakhud, kita tidak mengambil itu, tidak mendapatkan itu pada hari ini, al yauma. Lam yakhud al yauma, dia tidak mendapatkan buruan itu hari ini. Yakhud hudan, tapi dia mendapatkan besok pagi. Nah, itu diistilahkan seperti itu. Jadi orang yang mencari ilmu, orang yang datang di majelis ilmu tapi masih maksiat, itu diibaratkan seperti orang pemburu. Orang memburu. Mungkin hari ini dia tidak dapat buruan, tapi besok bisa jadi dapat. Besoknya lagi enggak, besoknya lagi bisa dapat. Itu ibaratnya begitu. I'lam ya hada iyyaka awal maksiata faqad takunu sababan litawaqufir rizki. Ini yang agak ngeri. Ketahuilah Anda sekalian, ya hada iyyaka, ya sekalian kalian ini, wal maksiata, ing maksiat atau maksiat, faqad takunu,
fakot takunu itu terkadang apa pak ada maksiat itu sababan litawakufir rizki, itu menjadi sebab mandeke atau berhentinya rizki. Ketahuilah Anda sekalian bahwa maksiat itu bisa menjadi sebab berhentinya rizki. Ini Anda harus ketahui semua ini ya. Nanti ada pertanyaan, Gus itu orang sukanya maksiat tapi rezekinya banyak, itu berbeda. Nah, itu nanti istidraj larinya. Dia di apa namanya? Dilulu itu apa bahasa Sundanya itu? Diangon. Diwowoi. Orang maksiat terus tapi dikasih rezeki, bukan rezeki namanya itu, ya pokoknya dikasih. Beda. Kalau rezeki itu pasti untuk kebaikan ya. Ya dimodalan. Jadi ketahuilah bahwa maksiat itu bisa menghentikan sebab berhentinya rizki. Fadluk maka mencarilah, atau fadluk maka carilah Anda sila minallahi dari Allah apa tahu, maka bertobatlah, segeralah bertobat kalian. Fa'in kubilat wa illa fastaghis billahi. Fa'in kubilat, maka lamun kita itu diterima apa tobat, fa'in kubilat apabila tobat kita diterima, wa illa fastaghis billahi, maka Allah akan menolong kita semua. Fadluk minallahi, maka carilah atau segeralah berlari. Fadluk itu artinya nupri itu mencari minallahi dari Allah apa tobat, maka Anda segeralah mencari tobat ketika Anda sudah melakukan maksiat. Fa'in kubilat, apabila tidak, fa'in kubilat apabila diterima apa tobat kita, wa illa maka lamun tidak diterima fastaghis, maka mohon atau meminta tolong atau meminta ampun, minta tolong kepada Allah semua sekalian ini. Itu ya kalau terjemah bebasnya begitu. Kalau makna gandulnya ya harus begini, kadang nggak mahamkan, tapi kalau terjemahnya itu, maka carilah kalian semua, carilah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Anda diterima taubatnya, maka alhamdulillah. Ketika wa illa, maka bila Anda tidak diterima taubatnya, ya fastaghis, maka mohon meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakul, dan berkatalah kamu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya kemarin itu ada tata cara. Ini contoh doa. Tadi yang saya ajarkan doa. Kemarin lagi yang untuk mutabaat atau cara doa mengikuti, biar mengikuti Nabi ada. Ya. Cara itu Anda melaksanakan itu clear. Jadi wirid-wirid itu baca. Kemarin ada wirid yang itu. Sekarang tadi wirid yang tadi. Ya sekarang wirid yang ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Karena ini yang dilakukan ulama-ulama salaf dulu, ulama terdahulu itu doanya ya ini. Terus yang tadi, yang kemarin. Nah, khasirin ini biasanya dibaca setiap habis subuh sama sore, petang, sekali-sekali aja. Jadi kita mengakui bahwa diri kita ini zalim. Jadi Anda kalau mau minta tolong atau minta pertolongan sama Allah, maka doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Intinya kita itu zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, pangeran kita atau Tuhan saya, dzalamna nganiyoyo kula, nganiyoyo saya, atau nganiyoyo itu apa itu? Nganiyoyo, menganiaya diri saya sendiri. Dzalamna anfusana, menganiaya diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya Anda tidak mengampuni kepada saya, wa tarhamna, lan semoga melasi, mengampuni, lanakunanna minal
khosirin. Allah, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Kalaulah Allah tidak mengampuni kami dan tidak belas kasihan kepada kami, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah Tuhan kami telah melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, ketahuilah ya Allah, jika tidak mengampuni kami dan tidak belas kasihan kepada kami, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Lanakunanna minal khosirin, itu artinya itu tadi, termasuk orang-orang yang rugi. Wala takun kaman ata alaihi wa